Pak D, aku nih mau mengikuti gaya 2025 nih, tapi ada tuku DL, meski urung mampu Pak D. Jadi bisa mengandalkan mixer, equalizer, crossover. Iki piye Pak D, apik ora? Nah, itu sudah menjadi dilema para sound system kroco-kroco ataupun ecek-ecek seperti saya ini ya. Mungkin kalian termasuk, tidak termasuk. Jadi kami masih mencoba menggunakan komponen-komponen pasif seperti ini yang masih analog, tidak secanggih manajemen ataupun DLMS. Jadi begini, kali ini kita akan mencoba gimana ya, kita sama-sama belajar mengoperasikan antara equalizer dan juga crossover. Kenapa sih harus keduanya ini ada? Sedangkan ini fungsinya sama-sama untuk memotong frekuensi. Yang equalizer ini yang seheret-heret sampai kadang ada yang naik, ada yang turun seperti ini kan fungsinya memotong frekuensi. Nah, di sini sama juga memotong frekuensi. Jadi kita akan membahas fungsi dan tujuan dari kedua ini kenapa harus ada. Karena kita masih menggunakan yang analog. Jadi langsung saja kita bahas pertama. Di sini ada mixer. Mixer ini adalah perangkat awal inputnya, bisa dari organ, bisa dari handphone, bisa dari bluetooth, pokoknya bengel. Di sini kadang suatu alat yang tercipta dari pabrikan mixer ini masih standar ataupun flat istilahnya suaranya. Di sini masih flat. Nah, nanti output dari mixernya ini akan menuju equalizer dulu. Nah, di sini ada equalizer kan banyak sekali ini kursor-kursornya atau master-masternya ini. Ini harus kita pelajari dulu. Jadi intinya equalizer ini untuk membesarkan SPL ataupun gain input yang dari mixer ini agar mendapatkan sesuai yang kita inginkan frekuensinya, antara sub, low, mid, high sampai atas. Jadi kalau kita menyasar ke rumusnya, jadi sebenarnya kalau equalizer ini rumusnya banyak sekali. Ada yang HZ-nya nanti sampai paling tinggi ini 20.000 kHz untuk high-nya. Ada juga yang subnya ini sampai di bawah 20. Jadi kalau kalian tuh memakai equalizernya ini yang versi seheret-heret sampai 32 channel, 60 channel, itu kalian nanti akan pusing gitu. Kenapa? Karena di ujung-ujung pinggirnya ini logikanya kan yang di sini sub, di sini high. Tapi bukan begitu. Kenapa? Karena ini kita naikkan turunkan ini tidak ada fungsi. Kenapa? Karena di sini kalau yang ini judulnya ini yang panjang itu sampai 32 channel sampai 60 channel, kalau ada itu judulnya dia peruntukannya untuk di bawah 20 Hz atau 20 Hz. Ya 20 Hz kan mau kita geser ke atas, mau kita geser ke turun kan tidak ada bedanya. Kenapa? Karena itu kan suara sangat-sangat rendah. Yang bisa dengar itu kan orong-orong, nyamuk, kupu-kupu. Nah, itu bisa mendengar frekuensi 20 Hz. Jadi kita jangan salah kaprah semakin banyak membeli equalizer yang irit-iritnya ini banyak, kalau kalian tidak bisa nyetel ya sama juga bohong. Jadi mari kita bahas tentang equalizer dulu. Equalizer dulu itu, equalizer ini yang kita butuhkan untuk sound system adalah suara sub, suara low, low mid, mid high, dan juga high. Jadi kalau di bawah sub ini ada yang istilahnya di bawah rendahnya lagi. Nah, nanti ada juga yang di atasnya dari high lagi, ada present, ada air, itu sampai 20 kHz. 20.000, misalnya 20.000 Hz. Jadi itu yang dengar juga sama, itu seperti nyamuk, kecoa, coro. Nah, itu baru bisa mendengar
frekuensi itu. Jadi untuk sound system kita berpatokan saja untuk sub itu 20 sampai 80 Hz sub. Jadi kita lihat dulu di sini 20. Nah, kalau di yang versi kecil seperti ini enak. Kenapa? Karena ini pertama kali cuman 20 ini. 20 Hz. Ya jadi kalau kita mau lebih sub, benar ini kita naikkan yang antara 20 sampai 80. Jadi kita cari sampai 80 di sini. Nah, berarti ketiga-tiganya ini adalah karakter sub. Kalau subnya ini kita angkat gini, otomatis subnya nambah. Kalau kita turunkan, otomatis subnya berkurang. Di dalam sub 20 sampai 80 ini ada peruntukannya juga. Jika kalian tuh mainnya di hurek-hurek ataupun betel-betelan, mungkin sub ini perlu kalian fungsikan, yaitu bisa naik sedikit dari 0 ataupun dari platnya. Tapi jika kalian tuh mainnya itu di organ tunggal, hajatan, ya nggak perlu. Jadi untuk frekuensi 80 ke bawah nih, saya buang seperti ini, minus. Karena kenapa? Itu judulnya sub, itu sub yang agak gila. Karena untuk sub hajatan organ tunggal seperti itu masih 80 ke atas, yaitu 80 sampai 250. Jadi bisa kita hitung. Di sini hitungannya kita hitung sampai 250. Nah, ini. Jadi baris kedua. Ini baru kita angkat. Kita angkat. Kita kira-kira dulu, nanti sambil kita mendengarkan musiknya. Nah, setelah 80 sampai 250 ini kan bassnya intinya kalau kita di hajatan ataupun di sound system rumahan. Kenapa? Karena ya inilah SPL tertinggi untuk subwoofer. Sama, ini fungsinya sub ataupun low itu masih kategori 80 sampai 250. Ya normalnya untuk sub itu kalau biar SPL-nya paling tinggi sekitar 140 ke bawah, 140 sampai 80 itu udah sub lah intinya kalau untuk hajatan organ tunggal. Nah, lanjut selanjutnya kita akan mengarah low mid. Low mid ini 250 sampai 600. Yaitu 250 ini sampai 600. Nah, ini baris ketiganya. Ini biasanya kalau untuk mid ini kita turunkan sedikit. Nah, seperti ini. Nah, tinggal turun saja. Kemudian kita mengarah middle. Middle adalah 600 sampai 2 kHz. Jadi kita cari maksimalnya 2 kHz. Nah, di sini. Ini kita turunkan juga sedikit untuk mid. Jadi judulnya sama seperti kita menghidupkan speaker aktif. Kalau speaker aktif itu midnya kita turunkan sedikit, enak. Midnya tidak terlalu tinggi. Kemudian kita mengarah high mid ataupun mid high. Mid high adalah 2 kilo sampai 5 kilo. Jadi kita cari saja 5 kilo. Nah, sampai sini. Nah, ini kita naikkan sedikit dulu. Nah, oke. Setelah naik sedikit, ini karakter high mid high-nya sudah dapat. Kemudian karakter yang paling ujung ini yang 2 biji atau 3 biji ini kan sudah di atas mid high atau di atas high-nya, yaitu biasanya lah sudah di atas 2 kilo lagi. Ya ini kan yang dengar cuman tadi orang-orang dengan nyamuk tadi. Ya untuk apa kita fungsikan? Ini mau dinaikkan gini tidak ada fungsinya juga. Ya kalau saya mendingan diturunkan habis saja yang ujung ini. Karena kenapa? Mau dinaik turunkan ya tidak ada hubungannya. Nanti yang dengar cuman nyamuk sama orang-orang tadi. Nah, jadi yang kita butuhkan hanya seperti ini untuk equalizer. Jadi kita ada permainan di antara 80 Hz sampai berapa tadi untuk mid height-nya? 5 kHz. Nah, 5 kilo sudah. Jadi ini adalah
nanti kiri kanan sama, kalian bikin sama. Jadi intinya gain di sini masuk di sini sudah besar, high-nya dapat, mid-nya sudah enak, kita turunkan. Sub nyamuknya tadi yang dengar sudah kita buang, dan sub untuk organ tunggal untuk hajatan sudah kita naikkan sedikit. Berarti karakter bass dapat, mid dapat, high dapat. Nah, disinilah fungsi equalizer. Lanjut turun lagi ke crossover nanti. Nah, crossover ini adalah fungsinya sama, memotong frekuensi. Cuman peruntukannya beda karena di sini ada pilihannya masing-masing. Tinggal kita atur saja. Seperti di sini kan ada gain kalau untuk crossover. Di sini ada frekuensi untuk low-nya. Frekuensi ini biasanya low mid untuk yang satunya mid high. Nah, karena kita mau menyasarnya berapa W, mau 4 W, 3 W atau 2 W. Ya tergantung. Biasanya kalau untuk sub ini putar ke 140, jadi di bawah atau 100 bisa, jadi di bawah dari 100 tidak terbaca oleh crossover ini. Jadi kita dapat bass yang SPL tinggi, berbeda nanti judulnya kalau kalian untuk battle-battlean atau untuk sound horek mungkin beda, bisa di bawah 100, itu tergantung kalian. Nah, nanti di belakang sana, di belakang ini ada menunya untuk yang sub, kemudian yang mid high nya nanti kita atur. Yang paling tinggi berapa di situ, yang paling tinggi untuk high kan 5 kilo ya. Ini kita nanti setting ke 5 kilo, tapi karena kita ngambilnya nanti tengah-tengah agar midnya dapat, berarti kita harus turunkan lagi dari 5 kilo ya. Kita judulnya ke mid high sekitar 2 kilo sampai 5 kilo, jadi bisa setting ke 3 kilo. Dan di sini ada masternya masing-masing, low, mid, high, sama low, mid, high, tergantung dari colokan di belakang yang kita. Jadi nanti dari power sub langsung ke power sub, power mid langsung ke power mid, power high langsung ke power high, seperti itu. Jadi intinya akan tersusun rapi dengan adanya crossover ini. Itu untuk manual. Tapi kalau versi yang sekarang ya tidak butuh ini, sudah ada manajemen atau DLMS tadi yang fungsinya sama. Di dalam manajemen tadi ada equalizer, ada crossover, ada limiter, dan tetek bengek lainnya yang sudah dikontrol secara digital menjadi satu kesatuan, namanya manajemen atau DLMS. Susah amat bilang DLMS. Jadi seperti itu untuk input dari, ya anggap saja ini sound system ataupun rangkaian suara. Jadi intinya sound system itu mengepaskan ataupun menyinkronkan dari beberapa frekuensi yang bisa ditangkap telinga sehingga hasilnya bisa enak. Jadi alat kalian tuh mau yang versi digital, versi manual sama saja, tergantung kita menyetelnya, tergantung kita teknisinya ataupun kita yang utak-utak gitu. Kalau yang utak-utak itu bisa, dan kupingnya itu kuping universal, bisa mewakili banyak orang, yang otomatis sound system kalian akan terasa enak. Jadi mudah-mudahan video ini bisa dipahami dan dimengerti. Ya kami hanya bertutorial, mudah-mudahan jika ada kesalahan atau kekurangan bisa isi di kolom komentar, kita bahas bersama masalah input dari sound system ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa video-video kami selanjutnya.